Halo Kak, permisi nih ganggu waktunya sebentar. Sebelumnya di sini kami dari Prodi Farmasi mau berbagi informasi aja sih buat kakak-kakaknya. Di sini saya mau berbagi informasi terkait tentang penyakit yang sering umum dialami oleh para mahasiswa. Nah, di sini saya ambil topik tentang kayak GERD. Sebelumnya kakaknya pada tahu nggak sih apa itu GERD? Nggak tahu. Nah, kalau GERD sendiri itu dia tuh sama kayak asam lambung. Kalau asam lambung kakaknya tahu? Oh iya. Mungkin ada yang mengalami asam lambung. Ya, Hampir semua. pasti semua ya, hampir para mahasiswa ya. Nah, sebetulnya GERD sama asam lambung itu sama kak. Kalau GERD sendiri itu kepanjangan dari esophageal reflux. Nah, ini tuh kondisinya itu gimana munculnya rasa terbakar di daerah dada itu karena asam lambung yang naik ke kerongkongan. Terus terkait untuk gejalanya, pertama tuh gejala perut terasa kebuk, terus mual muntah, terus terasa muntah atau sepertinya, terus sering terketawa. Apa sih yang menjadi penyebab mengalami GERD? Itu jenis makanan. Contohnya itu makanan pedas, makanan instan. Terus frekuensi makanan, sering menunda. Terus porsi makanan atau diet yang tidak teratur. Nah, seterusnya itu ada stres, itu tekanan batin, pikiran, dan terakhir itu konsumsi kopi sebelum perut terisi. Nah, mungkin di sini kakak-kakaknya ada mau pertanyaan gitu terkait GERD ini. Mbak, saya mau tanya, berarti kalau misalnya kita stres, terus di kampus itu kan banyak tugas ya, berarti itu bisa menyebabkan kita mengalami GERD ini. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari GERD itu, Kak. Kalau misal kayak banyak tekanan nih, terus stres lah. Biasanya kalau stres itu kita kayak jadi telat makan, kayak itu pikiran itu pasti berpengaruh sama ini asam lambung kita, kayak gitu. Nah, tadi kan kayaknya udah dijelasin sama kakak sebelumnya ya terkait penjelasan GERD itu apa, terus gejala dan sebagainya. Ini saya dan teman saya itu mau menjelaskan terkait beberapa obat yang bisa menangani dari GERD itu sendiri dan cara pencegahannya. Nah, saya mulai dari obat yang biasanya dikonsumsi mungkin masyarakat umum ya. Biasanya kan kalau di apotek kita datang terus mengeluhkan, Mbak saya ini kayaknya GERD-nya kambuh ya, banyak kambuh. Itu biasanya yang paling umum itu yang saya sampaikan di sini itu ada 4, yaitu antasida, ranitidin, omeprazol, dan lansoprazol. Nah, sebetulnya penggunaan empat obat ini itu ada yang bisa menggunakan resep, tetapi biasanya di apotek itu bisa juga dibeli tanpa resep dokter. Tetapi untuk penggunaannya atau cara konsumsinya itu harus sepengetahuan atau konsultasi dengan dokter atau apoteker yang di apotek itu. Nah, untuk bagaimana sih cara mencegah GERD itu sendiri? Untuk yang pertama itu kurangi makanan yang berlemak atau yang pedas. Lalu kurangi minuman yang beralkohol dan berkafein. Lalu untuk yang ketiga itu makan makanan yang teratur. Untuk yang keempat itu olahraga yang teratur. Dan yang kelima itu jangan banyak pikiran. Saya bertanya, kenapa ya kak? Kan saya biasa kan sudah selesai makan, tapi beberapa menit lagi itu otomatisnya Tapi itu makan itu tepat waktunya atau kadang sering molor karena kan untuk mengatasi itu pertama makan itu kita sesuai jamnya secara teratur. Biasanya kan kalau makan itu kan 3 kali sehari ya, pagi, siang, sama malam. Nah, untuk mengatasi itu mungkin bisa sesuai jamnya. Jadi kalau pagi sarapan sebelum berangkat kuliah itu bisa sering untuk itu kayaknya udah cukup ya biasanya buat obat yang pentingnya. Nah, kalau siang biasanya kan kalau makan siang itu jam 12 atau jam 1. Nah, itu usahakan sesuai jam tersebut dan walaupun konsumsi makan itu nggak terlalu banyak, perutnya itu sedikit. Nah, kalau malam itu usahakan jangan terlalu malam juga makan. Sekitar jam 6 atau jam 7 itu bisa lagi perutnya dan makanan. Baik Kak, untuk pengetahuan tentang GERD, apakah sudah paham? Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup?
baik, saya mewakili teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, mari ya, Kak. Mari, Kak.